Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini, Tiara akan menganalisis penyebab dan solusi konflik pada novel Dylan. Dia adalah Dylanku tahun 1990. Nah, di mana dalam sastra diartikan bahwa konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan, yakni pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, dan pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. Di mana pada judul yaitu Dylan, dia adalah Dylanku tahun 1990. Di mana penulisnya yaitu P.D. Baik dan di penerbitnya yaitu Mizan. Sebelum itu kita akan membacakan bagaimana sinopsis pada novel ini. Nah, berikut sinopsisnya. Novel ini menceritakan sebuah kisah seorang perempuan yang bernama Milea. Milea merupakan seorang murid yang baru saja pindah dari Jakarta. Ketika Milea pergi menuju sekolah barunya di Bandung, dia dihampiri dengan teman laki-laki yaitu selalu pergi menuju sekolah barunya di Bandung. Dia dihampiri dengan teman laki-laki satu sekolahnya dengannya. Nah, temannya itu adalah seorang yang suka meramal laki-laki yang sekolah dengannya. Temannya itu adalah seorang yang suka meramal, laki-laki yang suka meramal itu berkata bahwa nanti mereka berdua akan bertemu besok di hari Minggu. Nah, pada awalnya Melia acuh dengan laki-laki itu, tetapi dia merasa terganggu karena setiap hari laki itu selalu saja menghampirinya dan membuat dia senang ketika bertemu dengannya. Melia mencari tahu laki-laki itu, ternyata laki-laki itu bernama Dylan. Nah, suatu hari Dylan ingin menemani Melia yang paling naik angkot. Dylan berbisik yaitu, "Melia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Engkau enggak tahu sore nanti. Tunggu saja," kata yang diucapkannya. Nah, Dylan membuat jantungnya berdetak dengan kencang. Melia kaget dengan apa yang diucapkan Dylan. Dengan diam, Melia mendengarkan ucapan Dylan. Saat itu juga Melia teringat dengan pacarnya bernama Benny yang tinggal di Jakarta. Dylan mendekati Melia memakai cara yang unik, romantis, dan tak biasa. Karena hal itu Melia terus memikirkannya. Nah, Dylan sering memberikan hadiah kepada Melia seperti coklat melalui pos, membawa seorang tukang pijat saat Melia sedang sakit, dan saat Melia ulang tahun Dylan memberikan kado sebuah TTS yaitu teka-teki silang. Yang lucunya TTS itu adalah tulisan selamat hari lahir Melia. Itu akan mempersembahkan hadiah untuk kamu. Hanya sebuah TTS tapi semuanya. Sudah aku isi, aku cinta kamu, aku tidak ingin kamu jadi pusing karena mengisi TTS ini. Nah, seiring berjalannya waktu, Dylan dan Melia pun semakin akrab. Melia tahu tentang Dylan beberapa hari hal dan temannya yang bernama Wati, sepupu Dylan, sekelas Melia. Sekolah Melia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara cerdas cermat yang diselenggarakan oleh TVRI. Para siswa yang tidak mengikuti lomba boleh untuk memberikan semangat kepada teman-temannya yang mengikuti lomba dengan ikut ke Jakarta. Melia pun ikut. Dia sudah memiliki rencana untuk bertemu pacarnya Benny di Jakarta. Melia lama menunggu Benny yang janji akan bertemu di TVRI. Akan tetapi Benny tidak datang. Nah, pada akhirnya Melia pergi untuk makan bersama temannya Wati dan Wanda. Akhirnya itu Benny dan dengan penuh emosi dan marah melihat Melia makan dengan Nandan, teman sekelasnya. Hubungan mereka kandas ketika itu juga. Jelang beberapa hari Benny mengajak Melia untuk kembali menjadi pacarnya. Tapi Melia menolak penawaran Benny. Akhirnya Melia bertemu dengan ibunya Dylan. Ternyata ibunya Dylan asik sama seperti Dylan. Nah, dalam novel ini terdapat banyak kegiatan komunikasi antar pribadi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan komunikasi verbal dan non-verbal. Kegiatan mendengarkan terjadi suatu konflik, negosiasi dan penanganan konflik,
dan lain-lain, maka tidak heran novel ini menjadi bestseller tahun 2004 dan dijadikan film layar lebar tahun 2018. Nah, jadi contoh terjadinya konflik dalam novel Dylan pada tahun 1990-an ini yaitu pada halaman ke-95, yaitu Benny datang berdua dengan Saribin, kawan satu kelasnya, kawanku juga. Benny masuk dan berhadapan langsung denganku, di mana saat itu aku sedang duduk bersampingan dengan Nandan. Nah, tahu dari mana aku di sini? Kutanya Benny sambil tersenyum. Temanmu ngasih tahu jawaban dengan senyum pura-pura di wajahnya. Emang kenapa kalau aku tahu? Benny balik nanya. Gak apa-apa kataku. Nanya aja, kirain gak akan datang. Suka kalau gue datang. Benny bernanya lagi dengan tatapan yang biasa dianggap mengerikan. Aku langsung mengerti bahwa Benny sedang cemburu. Nah, pada kutipan di atas adalah awal mula terjadinya konflik yang terjadi pada Milea dan Benny. Berawal dari kecemburuan dan kesalahpahaman Benny terhadap Milea yang saat itu sedang duduk berdua dengan Nandan yang hanya teman sekelasnya. Nah, setelah percakapan di atas, Milea hendak mengenalkan Nandan pada Benny, namun respon Benny saat itu mulai memperkeruh suasana. Selanjutnya halaman ke-96, nah di mana cuma berdua. Pada kutipan berikut ini, cuma berdua. Banyak kan, ku jawab dengan wajah berusaha memelas. Tadi disuruh. Jawabanku belum selesai ku katakan. Benny sudah memotong. Disuruh apa? Disuruh berpasang-pasangan. Benny, kataku dengan sedikit berteriak. Konflik dan perdebatan yang terjadi semakin memanas. Benny lalu memukul Nandan. Nah, pada halaman ke-97 terdapat kutipan seperti ini. Pergi lu, Benny membentak Nandan. Nandan langsung pergi bersama Novi yang kebingungan. Kita putus, kataku kepada dengan nada yang cukup tinggi. Lalu Benny menjawab, dasar pelacur. Ku dengar Benny memanggilku selagi aku sudah berjalan pergi meninggalkannya. Nah, pada jenis konflik yang terjadi pada kutipan di atas merupakan konflik antar pribadi yang terjadi karena pertentangan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik, konflik ini biasanya dipengaruhi oleh adanya perbedaan di antara masing-masing individu tersebut. Jadi, tidak ada keselarasan dari kedua pihak. Jadi, konflik ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman oleh Benny dengan gaya komunikasi yang dimiliki oleh Benny yaitu agresif, menyebabkan konflik ini terjadi dan semakin riuh. Selain terjadinya konflik antara Milea dan Benny, Dylan juga terlibat konflik dengan temannya atau teman geng motornya yaitu Anhar. Pada halaman 328, yaitu berawal dari kesalahpahaman antara Anhar dan Milea yang terjadi di warung BEM. Yaitu pada halaman 324 dan 325. Pada kesalahpahaman tersebut membuat Anhar menampar Milea. Hal itulah yang terjadi penyebab awal terjadinya konflik antara Anhar dan Dylan yang tidak terima bahwa wanita yang ia sukai ditampar oleh orang lain. Dylan berantem dengan Anhar di lapangan sekolah. Dylannya yang pertama kali memulai pakaian mereka berdua berantakan, muka keduanya juga berdarah. Keduanya dibawa ke ruang guru. Nah, pada penyelesaian konflik, Mineri pada tahun 1980 menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Mineri juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Artinya, bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal, di mana penyelesaian konflik Milea dan Benny yaitu Milea yang pada saat itu kecewa terhadap sikap Benny memilih untuk putus dan pergi meninggalkan Benny. Nandan dan Benny juga dipisahkan oleh teman-teman yang melihat kejadian tersebut.
Dari penyelesaian konflik selanjutnya yang dilakukan oleh Benny ialah melakukan negosiasi dengan Milea. Selain itu, Nandan juga meminta pertolongan pamannya, Mas Ato, untuk melakukan mediasi terhadap konflik mereka. Nah, dalam pengelolaan konflik ini juga ditunjukkan dengan Milea yang menggambarkan penanganan dengan problem solving, yang mana akhirnya Milea memutuskan untuk tetap tidak melanjutkan hubungannya dengan Benny. Apabila merujuk dari pendapat Johnson, yaitu manajemen konflik yang dilakukan Milea terhadap Benny ialah dengan menggunakan manajemen gaya burung hantu. Konflik Dylan dan Anhar, mereka melakukan contending untuk menyelesaikan konflik yang pada akhirnya mereka juga telah menciptakan konflik baru dari perbuatan tersebut. Kemudian terjadi di antara keduanya ialah mereka berpisah. Dan murid-murid lain juga dibawa ke ruang kepala sekolah untuk diinterogasi. Apabila merujuk dari pendapat Johnson, manajemen konflik yang dilakukan Dylan terhadap Anhar adalah dengan menggunakan gaya ikan hiu. Nah, jadi dapat disimpulkan dari keseluruhannya, dalam novel Dylan 1990, konflik yang terjadi antara Milea dan Benny, Milea menggunakan strategi win-loss, di mana Milea tetap bersikeras untuk memilih putus dengan Benny. Hal yang menyebabkan negosiasi mereka tidak berjalan lancar ialah kurangnya skill komunikasi yang dimiliki Benny pada saat berkomunikasi dengan Milea. Selain itu, tidak adanya ketertarikan Milea dalam membahas tujuan dari Benny. Sedangkan dalam kasus konflik yang terjadi antara Dylan dan Anhar, Dylan menggunakan negosiasi loss-loss pada halaman 243, yang mana keduanya tidak dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan. Banyak faktor yang menghambat negosiasi berjalan dengan lancar. Salah satunya dikarenakan adanya orang ketiga yang dominan dalam masalah mereka, yaitu kakaknya Anhar. Ikut campur karena Anhar dan konflik yang terjadi, membuat keduanya tidak dapat bernegosiasi dengan baik. Selain itu, ketidakpercayaan diri Anhar untuk melakukan negosiasi juga menjadi faktor gagalnya Benny melakukan negosiasi. Nah, itulah tadi dalam cerita Dylan pada tahun 1990, yaitu dalam menganalisis penyebab dan solusi konflik pada novel Dylan. Apabila ada kesalahan kata dan pembacaan yang kurang menarik, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.